Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan mengkaji hukum dan politik terhadap Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Latar belakang bahwasannya adanya pengajuan dispensasi karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Yang kedua alasannya yaitu perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan. Tentunya mungkin alasan adat istiadat, alasan agama, dan alasan ekonomi. Di belakangan ini banyak terjadi praktek terhadap perkawinan, mungkin perkawinan di luar nikah ya, mungkin hamil di luar nikah. Praktek perkawinan anak di Indonesia itu relatif sangat tinggi, apalagi di bawah umur ya, di mana dari satu dari 9 anak perempuan di Indonesia itu telah melangsungkan perkawinan di bawah 18 tahun. Sebanyak kurang lebih 375 setiap hari perempuan menikah. Jadi setiap tahun angka perkawinan di bawah umur semakin meningkat. Dari sisi itu, saya mengkaji bahwasanya undang-undang yang terbaru dan undang-undang yang terlama. Dari pokok pembahasan ini, yang paling terpenting itu menganalisis kebijakan batas minimal usia nikah dalam revisi UU Perkawinan berdasarkan pendekatan politik hukum. Di sini juga saya melihat putusan MK nomor 22/PUU EKVI/2017 bahwasannya adanya undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang umur, yang menyamakan umur antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Di sini saya mengambil garis penengahan, yaitu putusan MK yang membahas mengenai, di situ dijelaskan bahwasanya namun tatkala perbedaan pria dan wanita itu berdampak ada atau pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termaksud dalam kelompok-kelompok hak, atau hak sipil, atau hak politik, maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan alat jenis kelamin dan yang lain-lain. Jadi di sini sudah jelas dalam putusan MK nomor 22/PUU/XP tahun 2017 bahwasanya tidak boleh ada perbedaan untuk jenis kelamin. Maka dari itu, dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyamakan bahwasanya usia perkawinan 19 tahun pria dan wanita, saya mengambil dari putusan MK nomor 22/PUU/XV tahun 2017. Pertimbangan yang lain bahwasanya dari pihak wanita itu memang dari segi umur, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya, itu batas usia kan 16 tahun. Jadi belum bisa, mungkin dalam batiniah atau haniahnya belum bisa ya. Dalam arti
belum matang untuk membentuk keluarga. Jadi mungkin di undang-undang terbaru ini sudah bisa di usia 19 tahun sudah bisa matang dalam berumah tangga. Nah, di sini ada perbedaan anak secara yuridis. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada batasannya, yaitu yang berumur 21 tahun. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan pada pasal 47 ayat 1 bahwa yang dimaksud anak dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. Tetapi kebijakan usia minimal pernikahan pada awalnya itu diatur dalam pasal 29 KUHP yang isinya 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Selanjutnya, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur batasan tersebut, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pembatasan perkawinan usia dinyatakan 19 sama untuk perempuan dan laki-laki. Beberapa hal yang dirubah dan dinilai tidak menjadi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini nih, adanya perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan, sehingga diperlukannya upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi, adanya perubahan undang-undang tersebut, banyak sekali para remaja-remaja yang menikah untuk di permohonan dispensasi untuk memenuhi persyaratan tersebut harus di pengadilan ya. Jadi meminta dispensasi untuk menikah karena umurnya kurang. Yang kedua, adanya ketentuan dispensasi perkawinan menyebabkan perkawinan anak dapat dilegalkan oleh undang-undang dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur. Jadi banyaknya dispensasi sehingga orang-orang itu seperti dilegalkan, seperti sudah terbiasa. Yang ketiga, ketentuan dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki dasar pertimbangan yang dapat dijadikan alasan selain seorang hakim memberikan putusan praktik selama mengandalkan diskresi hakim. Jadi adanya minta dispensasi tersebut itu harus ada dasar pertimbangan, entah itu pertimbangan pemberian dispensasi perkawinan atau dispensasi yang lainnya. Nah, di sini pada pasal 7 ayat 2, yaitu undang-undang yang disorot ya dalam nomor 16 tahun 2019, dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Contohnya, hamil di luar nikah. Itu akan berarti kan dalam arti umurnya belum sesuai dan dia minta ditambahin umurnya atau dispensasi untuk menikah. Dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan cukup bukti mendukung. Cukup bukti entah itu bisa bekerja atau sehat dalam kondisi badannya fit dan yang lain-lainnya. Artinya itu tidak ada pilihan lain, sangat terpaksa harus ada pernikahan dan bukti pendukung yang cukup berarti surat keterangan mengenai umur mempelai wanita di bawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan seperti yang saya bicarakan seperti tadi ya. Nah, di sini ada dalam keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ada kelompok pro dan kelompok kontra. Di sini kelompok pro melihat bahwasannya undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Melihat perkawinan di usia 16 tahun pada wanita dan pria
19 tahun dengan syarat dilampirkannya surat kesehatan. Jadi pihak pro itu setuju bahwasanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia 16 tahun dan pria 19 tahun dengan syarat dilampirkannya surat kesehatan. Di sisi lain, kelompok kontra terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ada tidak setuju karena wanita dinikahkan, wanita di usia 16 tahun belum siap dalam arti fisik dan belum siap dalam arti berumah tangga dari kelompok kontranya ya. Ini kelompok kontra dalam melihat dari agama perkawinan tidak ada batasan usia dan ada yang batasan umur yang lebih tinggi menjadikan banyaknya perkawinan siri dan fenomena remaja hamil di luar nikah. Jadi sekarang melihat fenomena adanya pembatasan tersebut, memang banyak pernikahan yang tidak resmi, contohnya pernikahan siri. Itu kan tidak secara negara, tapi secara agama, belum sah secara negara kan. Ada fenomena hamil di luar nikah. Gara-gara dia nggak boleh nikah, banyak, mungkin ada batasan ya. Jadi banyak orang beralasan untuk hamil di luar nikah. Dalam perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, dan pemahaman agama. Jadi adanya undang-undang terbaru yang kemarin disahkan oleh Pak Jokowi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebenarnya tidak banyak perubahan ya, hanya ada di pasal 7 tadi. Perkawinan diizinkan setelah usia 19 tahun, di mana UU Nomor 1 Tahun 1974 usia perempuan itu 16 tahun dan pria 19 tahun. Di sini masih perlu pemahaman terkait ke masyarakat. Banyak terjadi pada usia-usia tersebut. Contohnya dalam hal perkawinan masih banyak pengaruh dari faktor sosial, faktor ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sini uji material UU Perkawinan juga sudah diujikan, tapi sampai sekarang belum terjadi pengesahan. Saya termasuk ini kita masih belum tertata dengan baik atau belum diikuti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.